Di sesi ketiga, pembicara kelima, pembicara yang terakhir akan disampaikan oleh seorang putra Nusa Tenggara Timur, Dr. Eldrick Bramalelak, yang akan membicara tentang gimana sih apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis dalam memahami tata laksana tumor otak dalam kondisi darurat. Beliau menamatkan pendidikan profesi dokter di Universitas Samratulangi Manado dan spesialisasi ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saat ini aktif sebagai staf medis di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Dr. Johannes Kupang dan Siloam Hospital Kupang. Selain itu, beliau juga telah mengikuti lebih dari 15 medical course sejak tahun 2012 dan aktif mengikuti lebih dari 7 medical scientific meeting sejak tahun 2014 dan aktif menerbitkan kurang lebih 9 medical paper sejak tahun 2014. Langsung saja kita sambut Dr. Eldrick Bramalelak, spesialis bedah saraf. Kepada Dr. Eldrick, kami silakan untuk membuka kameranya, Dok. Selamat malam, Dokter. Oke, selamat malam. Ya, boleh langsung dilanjutkan dengan presentasi materinya, ya. Dok. Apakah slide saya terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Oke. Suara saya jelas ya, cukup jelas ya. Karena kita di sini di NTT di Kupang khususnya lagi hujan. Jadi takutnya putus-putus. Oke, saya memulai presentasi saya tentang brain tumor management in emergency setting. Jadi sebenarnya ini agak ini ya. Karena pasien tumor yang masuk ke emergency itu dikit sebenarnya. Tumor udah kayak tadi kita lihat gambarnya CT scan-nya Dr. Doni itu hampir udah setengah otaknya, tapi itu pasien dari poli semua. Tapi ini kok ada pasien di emergency departemen. Jadi malam ini saya coba membawakan singkat mengenai anatomi, patofisiologi, kemudian asesmen dan manajemen yang harus kita lakukan pada brain tumor di unit gawat darurat. Karena ini kebetulan pasti karakteristik yang mengikuti seminar ini hampir 60-70% itu general physician, dokter umum, jadi paling banyak bekerja di emergency. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna. Yang paling penting sebenarnya yang kita harus tahu anatominya, pertama tentang terbagi dua, supra sama infratentorial, terus ada lokasi dari cranial nerve itu sendiri, kemudian ada area-area Brodmann yang menandakan ada Broca, ada Wernicke, terus kita tahu lokasi-lokasi ventricle sama pembuluh-darah besar kayak tadi yang di slide-nya Dr. Roland. Ini sebenarnya pengetahuan dasar yang harus setidaknya kita punyai untuk kita bisa mengakses suatu kasus brain tumor. Nah, patofisiologinya ini pasti semua udah pada familiar ya tentang bagaimana hukum Monro-Kelly. Jadi ketika suatu kalvaria itu statis, jadi ketika ditambahkan ada suatu massa baru berarti yang kalvarianya tidak bisa berubah. Jadi komponen di dalamnya yang harus dikorbankan, diikuti oleh didahului oleh CSF, kemudian venous, dan pada akhirnya proses kompensasi ini terjadi. Pada suatu titik terjadi suatu proses dekompensasi. Nah, ketika proses dekompensasi ini terjadilah kita bisa menemui pasien-pasien dengan dekompensasi ini di emergency department, di emergency unit atau di instalasi gawat darurat. Nah, ini ada grafik tentang ini ya, tentang cerebral blood flow, hubungannya dengan cerebral perfusion pressure. Jadi CPP itu MAP yang 2 diastol 1 sistol bagi 3 itu dikurangi dengan ICP. Nah, sebenarnya ICP itu tekanan intrakranial. Jadi semakin tinggi tekanan intrakranial berarti MAP yang dibutuhkan akan semakin tinggi untuk mempertahankan CPP. Jadi kalau pasien trauma itu dia kejadian akut itu bisa langsung datang ke kita dengan keadaan klinis yang penurunan kesadaran. Tapi kalau brain tumor dia akan berkompensasi sampai akhirnya suatu titik dia dekompensasi. Jadi di otak ada namanya cerebral autoregulasi. Jadi dia akan terus beradaptasi dengan autoregulasinya. Cuman ini ada jurnal
dari India, dia mengatakan bahwa pada pasien-pasien yang preoperatifnya sebelum dioperasi autoregulasi cerebralnya sudah rusak itu post-op juga tetap impairment. Jadi tetap tidak terlalu banyak berubah. Jadi itu kenapa kita meskipun pasien tumor otak sebesar itu pun dia dalam keadaan baik-baik saja, tapi terutama teman-teman GP sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat ya, itu memang promotifnya sama deteksi dininya harus benar-benar kuat, karena selalu ada clue-clue yang bisa kita temukan ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien tumor otak. Jadi jangan sampai kerusakannya udah advance baru kita operasi. Jadi gejala sisanya pasti jauh lebih banyak. Jadi ketika kita mengetahui lebih dini, kita evakuasinya, apalagi kalau dengan geografis Nusa Tenggara Timur ya, kita mengevakuasi pasien dari kabupaten untuk ke kota provinsi aja itu udah suatu PR. Jadi ketika keadaannya masih oke, kalau kita bisa mendeteksi lebih dini itu jauh lebih baik. Nah ini untuk tahu aja kalau jenis tumor itu ada intraksial, ada ekstraksial. Jadi selain penambahan massa tumor, kalau tadi di Monroe Kelly, bukan cuma di tumor otak itu bukan cuma tumornya aja, bisa kayak ini sudah ada tumornya, kemudian ada edem cerebrinya juga, atau kemudian ada tumornya yang jadi apopleksi atau perdarahan tumornya sendiri itu perdarahan. Jadi itu jika hal-hal ini terjadi, ini kita pasti bisa ketemu di emergensi, apalagi yang contoh yang MRI ini dia udah shiftingnya, ini kemungkinan besar pasti pasien datang ke kita juga sudah dengan penurunan kesadaran. Nah, ini emergency symptomnya. Yang paling sering emergency symptom yang akan kita temui di emergency departemen adalah penurunan kesadaran akibat peningkatan tekanan intrakranial ataupun kejang yang bisa sampai status epileptikus. Jadi misalnya kayak yang CT scan ini suatu apopleksi. Ini pasti pasien kadang kalau kita anamnesisnya tidak tajam, kita masih bisa curiga ke arah stroke karena kasusnya tiba-tiba. Jadi kita harus lebih jeli karena kita dihadapkan dengan situasi serba terbatas. Jadi memang senjata kita benar-benar anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tadi kan Dr. Doni sudah menjelaskan bahkan CT scan pun kita di NTT juga terbatas. Pulau Sumba cuma punya 1, Pulau Flores cuma punya 2, ujung dan ujung, di Maumere dan di Labuan Bajo, di Pulau Timur, di Kupang aja yang masih lumayan banyak. Itu pun sempat bulan lalu tuh semua CT scan rusaknya janjian. Jadi kita pusing juga. Jadi memang karena itu ketika teman-teman menemui pasien-pasien ini anamnesis pemeriksaan fisiknya harus benar-benar tajam. Karena itu yang membantu kita untuk mengenali lebih awal sehingga kita bisa di-refer atau dievakuasi lebih awal. Jadi penurunan kesadaran nih karena peningkatan intrakranial bisa apapun, bisa karena tumornya bikin edem cerebri atau karena perdarahan atau karena malah jadi hidrosefalus, bisa juga. Nah ini tanda awas kalau udah penurunan kesadaran, biasanya atensi kita lebih aware ya kalau pasien udah penurunan kesadaran. Tapi biasanya kadang kita udah ketemu nih di poli, tapi kita belum terlalu aware. Misalnya kayak kasus yang di CT scan ini biasanya pasiennya mungkin awal keluhannya pandangannya kabur atau dia ada hemianopsia bitemporal karena tergantung massa. Itu yang saya bilang tadi, pengetahuan anatomi di awal itu penting karena ketika kita mengetahui suatu defisit neurologis meskipun itu defisit kecil kita bisa memperkirakan. Kayak atau misalnya yang seperti gambar ini kalau kita tracking mungkin bisa pasien ini datang dengan adanya gangguan penciuman. Cuman kan kita jarang melakukan itu, apalagi di poli dokternya dikit, pasiennya banyak.
Jadi dokternya udah dikerubunin sama pasien, kadang kita bahkan udah lupa. Cuman ya sebisa mungkin kita mempertahankan, sebisa mungkin kita tetap melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sebaik mungkin. Kemudian kayak yang MRI ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini pasti ada gangguan. Kalau kita periksa gerak bola matanya, harusnya ada gangguan karena ini dia berada di lokasi yang dekat saraf kranial nomor 346. Atau yang CT scan yang ini biasanya pasiennya ada gangguan keseimbangan atau ada gangguan pendengaran. Nah, itu salah satu defisit neurologis. Bahkan defisit neurologis yang paling awal itu yang sekarang berkembang adalah nyeri kepala. Nyeri kepala tuh dia gampang-gampang susah. Kita terlambat makan nyeri kepala. Mau presentasi kayak begini juga nyeri kepala. Tumor otak juga nyeri kepala. Jadi suatu simptom itu harus kita kaji benar-benar karena bagaimanapun ya kita bekerja dengan di lokasi dan situasi yang serba terbatas. Jadi tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk tidak bekerja. Jadi kita yang harus mempush diri kita untuk apapun dengan keterbatasan kita harus bisa mengerjakan itu. Atau misalnya yang tumor ini datang dengan hemiparese. Jadi sebenarnya kalau neuro harusnya saraf lebih ini ya, karena dia udah satu relay. Kalau klinisnya muncul, biasanya diagnosis topisnya kita gampang ketemu. Jadi harusnya buat teman-teman di puskesmas akan lebih gampang, atau di rumah sakit Pratama atau di rumah sakit kabupaten. Nah, ini yang ketiga assessment. Assessment yang pertama yang paling penting adalah anamnesisnya ya. Onset, komplain awalnya, progresivitasnya. Jadi kayak tadi yang saya bilang, pasien bisa aja tiba-tiba datang bilang penurunan kesadaran, kita keluarganya cuman bilang ini dia tiba-tiba tidak sadar. Kita orang berpikirnya pasti lebih banyak ke kasus-kasus yang akut, misalnya stroke. Bisa aja itu juga ke arah tumor yang mengalami perdarahan. Nah, itu bisa kita akses ke histori, apakah riwayat nyeri kepalanya atau ada riwayat kejang. Jadi kita kejar ke arah sana. Saya menyampaikan ini biar sebenarnya buat merefresh teman-teman, terutama yang memang kerja di lini pertama, untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali, supaya bisa apa? Kadang kita udah jenuh ya dengan rutinitas. Jadi ini di-upgrade, mudah-mudahan setelah ini kita bertugas lagi, oh iya ya benar, kemarin tadi si Elric ngomongnya begini. Nah, kemudian yang berikut adalah si physical examination. Jadi ya kesadaran, tanda vital, general state. Jadi itu penting, tetap bagaimanapun tanda vital paling penting ya. Kemudian baru kita nilai kesadarannya, kemudian status umumnya. Karena status umum tuh kadang berhubungan juga pemeriksaan fisik status umum, misalnya ada neurofibroma tipe 2 misalnya yang ada, itu berhubungan juga dengan tumor-tumor otak. Jadi pemeriksaan fisik tetap harus kita lakukan. Kadang kan kita apalagi COVID nih, jangankan buka baju, sentuh pasiennya juga udah susah ya. Jadi tapi ya mudah-mudahan ini bisa men-trigger teman-teman. Kemudian yang berikut adalah neurological examination. Ini neurological examination standar. Nah, kalau pada pasien-pasien yang tumor otak yang sadar, ini enak kita periksanya karena pasiennya kooperatif. Pasti teman-teman banyak pertanyaannya, dok, ini saya di rumah sakit, pasien banyak, ada pasien kecelakaan, ada pasien ini, pasien itu, kemudian datang pasien tidak sadar, pasien tumor otak, gimana saya periksanya? Saya mau periksa tanda rangsang meningeal juga susah, pasiennya harus posisi ini, airway breathingnya semuanya harus di ini dulu, cranial nerve-nya juga susah, kita nggak bisa periksa. Sebenarnya ini ada shortcutnya. Kalau kemarin tuh saya sempat berbagi sama teman-teman di rumah sakit Yohanes ini tentang ada examination awal. Sebenarnya examination buat di triase awal sebelum kita masuk, tetap neurological examination ini harus dilakukan secara lengkap. Jadi awal di triase itu misalnya
mini neurologis misalnya, itu cukup untuk kita di triase. Kemudian setelah kita menstabilkan pasien, tetap neurological examination ini harus kita periksa secara lengkap. Memang tidak semua, misalnya contohnya cranial nerve, pada pasien tidak sadar memang tidak mungkin pemeriksaan nervus 1 dilakukan, tapi tetap ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa dilakukan, misalnya pemeriksaan nervus 2, nervus 3 itu bisa kita lakukan pada saat kita mengakses refleks cahayanya, baik direct maupun indirect, itu sebenarnya sudah memberikan kita informasi, atau nervus 7-nya bisa kita nilai pada pasien tidak sadar. Jadi memang tetap kita akses sebaik mungkin, ada yang tidak bisa kita dinilai, tidak apa-apa, tapi yang bisa kita nilai, kita dapatkan informasi sebanyak mungkin. Kemudian pemeriksaan motorik, sensoris, refleks, gait, dan koordinasi. Kemudian manajemennya, musuh utama dari bedah saraf itu adalah peningkatan tekanan intrakranial ya, atau tekanan tinggi intrakranial. Nah, itu yang mau apapun itu tetap musuh utama kita. Nah, apa yang sering kita temui di emergency department itu apa? Yang pertama pasti acute neurological deficit. Biasanya orang, dok ini kenapa tiba-tiba tangan dan kaki saya lumpuh sebelah, atau dok mata saya tiba-tiba kabur, dok pandangan saya jadi menyempit, dok saya kok jadi hilang keseimbangan. Itu sering kita temui di emergency department, atau penurunan kesadaran dan kejang. Jadi penurunan defisit neurologis sekecil apapun, baik kita temui di poli maupun di emergency departemen, harus kita kejar, karena itu tanda awal buat kita masuk, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap penanganan pasien selanjutnya, terutama di provinsi kayak Nusa Tenggara Timur ini yang kepulauan. Karena begitu teman-teman misalnya di kabupaten menemui pasien kayak begini, itu ceritanya masih panjang untuk bisa sampai ke meja operasi. Jadi semakin cepat kita temui dengan defisit neurologis sekecil mungkin, itu akan jauh berpengaruh kepada pasiennya. Saya berani ngomong gini karena memang saya dan Dr. Doni selalu menerima pasien kiriman yang dari kabupaten. Jadi kita tahu, bahkan ada beberapa kabupaten yang memang kalau kirimnya tuh bagus semuanya. Ada yang memang kalau nyampe dikasih tahu, dok ada kiriman dari sini, itu kita udah bisa bayangkan bagaimana keadaan pasiennya tuh udah bisa tergambarkan, kira-kira begitu. Nah, ini untuk manajemen dari tekanan intrakranialnya, yang paling gampang tanpa obat-obatan tuh sering tadi sudah dikatakan juga oleh nurse Nancy, bahwa head up 30 untuk mengatur return dari venusnya, kemudian dikasih hiperventilasi, transient hiperventilasi, kemudian oksigen. Itu sebenarnya sudah langkah manajemen awal di emergency untuk membantu menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian baru kita masuk obat-obatan untuk membantu menurunkan tekanan intrakranial. Nah, salah satu lagi keadaan emergensi dari tumor otot adalah kejang, apalagi sampai status epileptikus. Jadi sebenarnya protokol tentang kejang ini banyak. Kalau kami di Yohanes ini, pertama kita obat pilihan first choice kita diazepam, kemudian habis itu kalau masih kejang kita loading phenytoin. Kalau masih kejang lagi ya mau tidak mau kita harus mengkonsulkan ke anestesia. Jadi memang ada obat-obatan yang bisa kita berikan di emergency department, tapi ada batas di mana memang pasien kalau memang tetap dengan status epileptikus memang harus kita ditidurkan, dan itu calling for help dari teman-teman spesialis anestesia. Nah, memang itu hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, yang idealnya kita lakukan. Cuman memang ini kendala-kendala kita yang di Nusa Tenggara Timur. Pasti ini kalau sesi tanya jawab, teman-teman pasti yang di kabupaten nih banyak ininya, dok saya begini. Kami benar-benar paham tentang keadaan itu. Memang beginilah keadaan kita,
karena Nusa Tenggara Timur ini memang suatu provinsi kepulauan. Kita kayak Indonesia di dalam Indonesia. Jadi mau dari sesama kabupaten aja susah. Kalau kayak Prof. Farid atau Dr. Roland di Bandung, dari Jawa Barat, meskipun dari ujung Genteng sampai Bandung jauh, tapi itu masih satu daratan. Kalau kita jaraknya nggak terlalu jauh, tapi terpisah lautan, itu susahnya. Jadi akses transportasinya juga susah. Kemudian untuk kita dapat pasien brain tumor untuk sampai ke meja operasi itu juga memang membutuhkan, karena government insurance BPJS itu cuma mengcover biaya operasinya saya, sementara untuk transportasi itu untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena kita 20% itu masih dikatakan poor ekstrim ya, itu jadi masalah juga, masalah transportasi itu masalah. Kemudian low education, jadi kadang ada pasien kita jadi lamanya menunggu seorang yang dituakan itu susahnya. Jadi kita sering delay, hampir delay. Makanya tadi foto-foto yang ditampilkan oleh Dokter Doni, fotonya tumornya udah setengah otak semua, karena memang hampir seperti itu. Kemudian akses transportasi juga susah, karena untuk akses udara yang cepat memang membutuhkan extra cost. Jadi memang akses laut masih menjadi pilihan utama buat kita. Kemudian dengan human resource, jadi teman-teman memang tenaga kesehatan di kabupaten juga masih kurang, karena itu ini ada sekitar 100-an orang tenaga kesehatan yang mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini menjadi ujung tombak kita untuk memperbaiki pelayanan kesehatan dimanapun kita berada, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kemudian medical facility ya, memang kita memang masih berkurang, tapi kita sedang di jalan untuk tetap kita push, kita berusaha untuk berikan yang terbaik untuk pelayanan bedah saraf, terutama pelayanan tumor otak. Oke, ini untuk take home message-nya, memang brain tumor kebanyakan kasus poliklinik, tapi beberapa keadaan bisa menjadi suatu kasus emergensi. Pengetahuan anatomis tidak perlu jadi dokter spesialis bedah saraf, tapi pengetahuan anatomis yang hal-hal tertentu memang harus kita ketahui. Kemudian assessment, good assessment memang sangat diperlukan, terutama untuk bisa mendeteksi lebih awal untuk suatu kasus cedera, suatu kasus tumor otak. Kemudian penanganan yang sesuai. Kemudian pasien edukasi, kebetulan kalau kita di Nusa Tenggara Timur memang edukasi pasien ini ekstra tenaga, ekstra kesabaran, tapi mau tidak mau harus kita lakukan. Karena itulah tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian ini satu lagi yang saya pengen katakan, patient evacuation as important as the emergency management. Jadi kita udah menangani pasien di emergency sudah sebagus mungkin, udah manajemen TTIK-nya udah bagus, penanganan kejangnya udah bagus. Pas rujuknya sampai Kupang pasiennya gagal ginjal akut, dan itu sudah sering kita temui. Jadi ketika kita evakuasi dia 2 hari, 1 hari, 2 hari di kapal tuh sama sekali tidak termonitor. Jadi kita sampai sini pasiennya malah sakit yang lain. Nanti seolah-olah pasiennya, dok saya sampai Kupang kok sakit saya jadi tambah banyak. Tapi memang kadang-kadang pasien dehidrasi, balance cairan itu tuh di IV line itu tuh memang di jalan sama sekali tidak diperhatikan. Jadi saya titipkan lagi buat teman-teman yang di perifer ketika mengirim pasien, benar-benar perhatikan evakuasi ke pasien ketika evakuasi. Itu sama pentingnya ketika kita menangani pasien di emergency department. Dan yang terakhir, dengan segala keterbatasan kita, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam perjuangan pelayanan kita. Terima kasih.